gitu kan. Jadi pendapatan daerah di kabupaten kota itu karena sebagian besar dari pusat dan itu peruntukannya juga sudah ditetapkan, maka janji-janji dalam visi misinya itu kan lebih banyak nanti akan dibiayai dari PAD. Sementara PAD-nya di setiap kabupaten kota itu masih relatif kecil. Minim ya? Masih minim. Masih rata-rata di bawah 20%. Aduh. Jawa Barat 20% dari seluruh pendapatan daerah. Jadi masih relatif kecil. Dan kalau kita periksa gitu, bahkan ada daerah yang PAD-nya masih di bawah 10%. Di bawah Di 10%? bawah 10%. Jadi masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Oke. Nah, sehingga bagi pasangan calon yang sekarang sedang kampanye, hati-hati kalau menjanjikan program-program yang sepertinya populis, bagi-bagi, Ya. bantu ke A, B, ke RW, ke desa gitu kan, ke kelompok apa, hati-hati. Pertanyaannya dari mana itu uangnya? Karena kemampuan fiskal daerahnya semakin kecil. Kita tahu kalau pakai ukurannya Kementerian Keuangan di Jawa Barat itu yang sangat rendah kapasitas fiskalnya itu 2 kabupaten. 1 Sumedang. Pemirsa di AJ Urban Channel, kembali lagi saya sekarang berjumpa dengan Pak Nandang Suherman ya. Bapak sebagai apa Pak di organisasi ini, aktivis katanya ya Pak ya? Ya, saya di Perkumpulan Inisiatif Bandung. Apa tuh Pak? Perkumpulan Inisiatif Bandung, concern di isu tata kelola pemerintahan. Khususnya fokusnya Jawa Barat lah ya. Jawa Barat ya. Dan lebih spesifik lagi terkait dengan anggaran daerah. Nah ini lebih cocok lagi nih Pak Nandang, yang kita tahu sekarang juga lagi di musim kampanye ya. Ya. Untuk Pilgub dan Pilkada sekarang ini. Untuk Jawa Barat sudah tuh kalau nggak salah putaran pertama ya, gelaran pertama yang debat Pilgub kamu sudah. Ya. Kalau Sumedang belum ya kan? Belum. Rencananya Sumedang kalau nggak salah akhir Oktober dan awal November. Kita kupas sedikit, kita akan memberikan sedikit masukan lah terhadap para calon. Mungkin nanti pada saat ada calon yang memang pemenang begitu ya kan ya, dalam kontestasi nanti begitu, ini menjadi pekerjaan rumah juga. Akan dari sisi organisasi juga si Jawa Barat nih, kita sedikit lebih dikupas tentang bagaimana existing Jawa Barat sekarang, dari mulai kelebihan, kekurangan, dan apa yang diperbaiki, solusinya seperti apa nih positioning Jawa Barat ini ya. Yang kedua, kita setelah Jawa Barat kita fokus ke Sumedang, bukan berarti ada pemilihan, enggak. Cuman supaya lebih mengkerucut lagi, karena akan juga domisili Sumedang lah ya. Jadi kita coba sesuai tadi organisasi dan domisili begitu. Nah untuk domisili Sumedang sendiri ini kebetulan memang Sumedang juga belum debat calon ya. Belum ya. Nah ini juga mudah-mudahan dari podcast ini juga bisa memberikan masukan gitu ya terhadap para calon nih gitu kan, seperti itu. Oke, kan kita mulai saja ya kan. Ukurannya Kementerian Keuangan di Jawa Barat itu yang sangat rendah kapasitas fiskalnya itu 2 kabupaten. 1 Sumedang, 2 Ciamis. Itu sangat rendah tuh. Sangat rendah fiskalnya. Sangat rendah fiskalnya. Yang sedang itu sangat rendah tuh. Sangat rendah fiskalnya. Sangat rendah fiskalnya. Yang sedang itu banyak, yang rendah banyak ya. Yang tinggi itu Bandung, Bekasi, Depok, itu yang kota tuh. Itu tinggi. Maksudnya tinggi, dia PAD-nya sudah relatif lebih besar. Sudah bagus lah. Sehingga kepala daerah di wilayah itu kayak Bandung, Depok, Bekasi gitu kan. Itu relatif leluasa karena uangnya, dompetnya lebih tebal dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Oleh karena itu saya mewanti-wanti nih kepada para kandidat, termasuk kepada warganya, milih nanti untuk menentu itu kepada penentuan pemilihannya untuk menentukan siapa calon pemimpinnya yang Anda dukung itu, yang merumuskan program kegiatan yang cukup rasional, visible, karena memang dari kemampuan keuangannya ada. Jangan sampai programnya bagus, begitu nanti terpilih, ternyata tidak ada uang untuk menjalankan. Itu kan jadi PHP, memberi harapan palsu kalau gitu. Ya, tapi itu saya perhatikan kan gitu. Yang sekarang itu banyak sekali tuh. Saya di Tasik itu luar biasa. Bahkan ada yang mau membagi per RW 50 juta. Waduh. Per
tahun. Oke. Iya kan? Ini saya contohkan yang Kota Tasik. Kota Tasik 1,7 T sampai 1,9 T. Tetapi itu sebagian besar dari pemerintah pusat. PAD-nya Tasik itu sekitar 300 miliar lebih. Oke. Ya, 300 miliar. Tapi 300 miliar itu masih sebagian besar dari rumah sakit yang notabene harus dikembalikan. Kalau PAD realnya itu di bawah 200 miliar. 200 di bawah 200 miliar yang murni ya. Nah, yang murni ya. Oke. Nah, sebagian besar yang 200 miliar itu digunakan untuk apa? Nah, kami mencatat Tasik itu ternyata hampir sebagian besar digunakan untuk TPP, tambahan penghasilan PNS. Jadi habisnya bukan untuk pemberian pelayanan peningkatan kepada masyarakat, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan si ASN-nya. Itu dari pos mana tuh, Kang? Itu dari PAD. Dari PAD? Kalau TPP kan dari PAD. Kalau tunjangan ASN, tunjangan PNS itu kan dari yang sudah sesuai dengan aturan, itu dari APBN. Sumedang misalnya. Sumedang saja nih. Tadi Akang juga katakan bahwa fiskal Sumedang rendah ya. Ya tadi menurut PMK nomor 64 tahun 2023 itu sangat rendah. Ada 2 kabupaten, 1 Ciamis, 2 Sumedang yang 2023 ya. Iya. Nah, Sumedang itu PAD-nya di angka 500 lebih. 500 apa? Miliar. Miliar. Tapi kan harus dikembalikan kepada rumah sakit. 200 lebih. Jadi kisahnya sekitar 250 miliar sampai 300. 200 miliar. 250 miliar 300. Nah, 250 miliar 400 itu untuk TPP-nya Sumedang itu ternyata trennya itu sampai mendekati sekarang itu di angka 170 miliar. 170 miliar. Sisanya tinggal berapa? 166 lah 2023 itu. 160. Jadi sisanya sekitar 100 miliaran. Kurang bahkan itu. Yang bisa digunakan untuk belanja pembangunannya. Untuk mengongkosi nanti janji-janji politik para kandidatnya. Gitu. Yang notabene untuk membiayai kebutuhan masyarakat deh gitu ya. Nah itu namanya harus peningkatan sementara kan untuk pendidikan kesehatan kan semua dari pusat. Tapi untuk hal-hal lainnya itu. Jadi belanja-belanja pembangunan yang notabene tidak dibiayai dari pusat itu dari PAD. Makanya sekarang kepada para kandidat itu juga jangan terlalu banyak janji-janji yang sepertinya populis. Meningkatkan nanti untuk guru ngaji sekian, sekian kayak gitu. Kalau desa kan sudah ada APBN desa mah. Ya kan karena ada undang-undang desa. Dana desa ya, sudah jelas posnya kan. Kelurahan juga ada dana kelurahan, bolehkan itu karena itu semua dari APBN. Tapi ini dana-dana tambahan dalam bentuk nanti skemanya hibah, bantuan itu ya harus hati-hati. Harus jangan sampai itu janjinya supaya dapat dukungan itu dengan iming-iming peningkatan hibah kepada mereka untuk mendapat dukungan politik, tapi setelah jadi tidak ada duitnya. Begitu. Harus hati-hati di situ. Jadi intinya Kang, kalau ada janji-janji dari kandidat, itu anggarannya dari PAD begitu ya. Intinya dari mana? Dari mana dulu? Dari mana sumbernya? Karena nggak mungkin dari pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat semua sudah alokasikan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk belanja pegawai, ASN-nya kan, untuk pemenuhan terhadap janji yang pemerintah pusat, untuk layanan untuk jalan, untuk macam-macam sudah ada. Nah itu harus dipertanyakan. Dan berapa dia berjanjinya itu, hitung tuh, karena ada rumusnya itu kemampuan fiskal daerah itu. Yang paling sederhana yaitu tadi cara menghitungnya, lihat PAD-nya berapa. PAD-nya itu berapa nilainya, berapa yang dari rumah sakit dikembalikan atau BLD dikembalikan ke situ, sisanya berapa dan berapa TPP. Sudah dikurangi TPP juga? Karena TPP kan dari PAD juga? Dari PAD. Dari mana TPP itu? Dari PAD, karena TPP itu kewenangannya kepala daerah. Tambahan penghasilan. Di samping ada tunjangan yang ASN, tapi tambahan penghasilan itu dibolehkan oleh daerah sesuai dengan kemampuan. Nah saya ingatkan, hati-hati, jangan sampai ke masyarakatnya jadi sangat-sangat kecil disisakan, padahal semua sumbernya itu dari pajak rakyat. Jadi iming-iming. Nah, sumber duitnya dari pajak kita, kan kita semua kena pajak, mau makan di resto kena pajak, mau parkir juga kan di beberapa stasiun sudah kena pajak, mau belanja apapun kan kena pajak. Cuma nanti ada yang masuk ke pajak pusat, ada yang masuk daerah. Termasuk kita setiap bulan kita kan masuk tuh pajak kepada penerangan jalan. Sumedang pajak penerangan jalan itu nomor 1 atau nomor 3 terbesar, 30 miliar lebih per tahun kan.
PBB juga sekitar segitu kan. BPHTB juga segitu. Terus tadi motor tadi. Jadi kan kalau fokus kan untuk Sumedang sangat kecil sekali dong anggaran untuk masyarakatnya gitu kan. Ya. Setelah dipotong ke rumah Kalau sakit, ke tidak TPP. Tidak cukup terampil, si kepala daerah yang punya hubungan dengan pusat, dengan provinsi cukup baik, Sumedang akan seperti terseok-seok untuk pembangunannya. Nah, kita tahu yang kemarin itu kan cukup bagus tuh, terutama support dari bantuan provinsi. Tapi bantuan provinsi di Sumedang itu lebih banyak kepada fisik. Yang notabene kalau diukur dari sekarang kacamatanya dari sisi kegunaan, kemanfaatannya belum kelihatan. Contoh, Kujang Sapasang. Ya. Ya kan pertanyaannya? Ya. Apakah itu mendorong pertumbuhan ekonomi nggak hari ini? Padahal sudah 2 tahun loh. Ya, betul. Tidak kelihatan. Belum kelihatan. Belum kan? kelihatan, Belum betul. kelihatan. Apa lagi yang di Rancakalong? Geoteater. Tahun ini kan dapat juga tuh 1 miliar lebih kan? Oke. Tahun kemarin tiap tahun dia dapat. Itu bagaimana dampak ekonominya kalau lihat sebelum nanti dampak yang lainnya. Ada nggak pertumbuhan ekonomi di situ? Belum terasa juga. Oke. Terus apa lagi? Alun-alun berapa miliar tuh di situ? Oke. Itu lebih banyak di sisi itu. Oke. Yang notabene tadinya diharapkan itu bisa mendorong ada dampak ekonomi. Oke. Nah, kalau di catatan saya, di catatan kami gitu ya, dampak ekonominya atau posisi ekonomi Sumedang yang tadi dari IPM itu, kan gitu. IPM itu kan ada pendidikan, kesehatan, daya beli. Nah, kalau lihat dari sisi dampak ekonominya, Sumedang itu dari aspek ekonomi, kalau aspek ekonominya itu memang lumayan lah dibandingkan dengan yang sisi yang lainnya, indikator yang lain, kesehatan, pendidikan. Kan gini, potret IPM Sumedang itu kalau lihat dari ukuran berapa sih kan? Sekarang kan di 73,18. Oke. Tertinggi itu Kota Bandung 83,04. Oke. Jadi gapnya antara Bandung dengan Sumedang padahal dekatnya. Ya, dekat. Tetangga ya. 83 di Bandung, 73 di Sumedang. Berarti ada 10 poin gapnya. Itu di IPM-nya. Di IPM secara keseluruhan, jadi kita itu urutan ke-11. Sumedang ke-11 di Jawa Barat. Nah, nomor 1 Bandung, 2 Bekasi, 3 Depok, Cimahi, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, baru Banjar. Jadi Banjar sudah kalah sama Sumedang. Tadinya kita di bawah Banjar. Oke. Nah, sekarang sudah kalah, sudah ngejar tuh Sumedang di situ. Itu IPM-nya. Kalau dari sisi angka, kan IPM itu ada 3, kesehatan, pendidikan, daya beli. Nah, bagaimana di kesehatannya? Berapa urutannya? Kan gitu Sumedang. Sumedang itu ada di urutan ke-20. Apanya Kang? Tingkat kesehatan? Angka kesehatan se-Jawa Barat. Jadi urutan ke-20. Urutannya. Ya. Yang paling tinggi mana? Subang. 1,22 di tahun 2023 itu. Angka indeks kesehatannya. Gitu kan? Kenaikannya ya. Itu yang Sumedang itu di 20. Kalau perubahan di tahun 2002 ke 2003 gitu ya. Ya. Yang ketiga di rata-rata lama sekolahnya. Sumedang itu ada urutannya di urutan ke-12 perubahannya di indeks pendidikannya. Tahun 2023. Dari 27 kabupaten kota ya. Itu 12. 0,44 indeksnya perubahannya itu kan. Nanti kita lihat dari berapa ke berapa itu, dan yang paling bagus dari 3 komponen itu di ekonomi. Jadi Sumedang itu ada di urutan ke-5 kalau dari sisi perubahan ekonominya. Itu relatif bagus. Yang 1 Kota Bandung, ya pantas lah ya Kota Bandung. Kedua Karawang, ya lebih maju kan. Betul. Karawang. Yang ketiga itu Kota Bogor. Ya. Yang keempat itu Purwakarta, yang kelima Subang. Dan kita itu di bawah kita ada Bogor, Kabupaten Bogornya. Kalau yang tadi kan Kota Bogor. Sumedang tadi. Sumedang itu kelima. Kalau Subang mah ini di angka 16 perubahannya. Jadi gitu. Jadi dari sisi ekonomi Sumedang lebih bagus ya. Lebih bagus. Karena Sumedang itu ada kawasan ini nih, Jatinangor, Cimangguk kan di sini gitu. Ya, itu kondisinya seperti itu, dan posisi hari ini itu Sumedang IPM-nya akumulasinya dengan perubahan seperti itu di urutan ke-11 IPM-nya. 11 dari 27 kabupaten kota. Nah, yang tadinya
di 12. Sudah ada meningkat. Oh, ada peningkat. Nah, ada peningkatan. Selama 5 tahun ada peningkatan. Ngejar Banjar. Oh, satu peringkat berarti. Satu peringkat naik. Itu menunjukkan oh ini bagus nih kinerjanya, tidak turun. Iya kan, itu harus turun. Nah, ke depan kalau kita ingin mengejar Kota Bandung, itu effort kita yang harus ditingkatkan itu terutama untuk di harapan hidupnya. Karena harapan hidup kita di perubahannya di urutan ke-20. Oh, Sumedang tuh. Tingkat harapan hidupnya. Waduh, masih rendah dong ya. Kinerja di itunya untuk tahun 2023 itu urutan 20. Pendidikannya di urutan 12, ekonominya di urutan 5. Oh. Gitu. Oke. Kalau urutan RLS-nya, AH-nya, ekonominya, urutannya itu tidak seperti itu. Yang IPM kan urutan ke-12. Tapi kalau IPM per urutan peningkatan perubahannya tidak di urutan 12 Sumedang itu. Begitu kayak urutan kinerja per tahunnya yang membedakan yang seperti itu. Kang, dari sisi PAD gimana tuh dibanding kabupaten kota lainnya? Nah, PAD Sumedang kalau menurut saya sih relatif ini ya, kalau dibandingkan satu kawasan lah. Itu ya, tetangga lah ya, kabupaten tetangga. Tentu saja kalau tetangga kita yang paling dekat Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu lebih besar. Kalau kita dengan Subang, dengan Majalengka, dengan Garut, ya Sumedang itu sudah kejar-kejaran dengan Majalengka. Bahkan tahun ini itu rada kekejar oleh Majalengka PAD-nya ya. Oh, terkejar? Ya, sudah rada kekejar dari tahun kemarin itu sudah mulai. Karena kelihatannya, bukan faktanya hari ini tuh perkembangan ekonomi Majalengka, terutama perpindahan industri sudah mulai kan pindah-pindah ini kayak yang tetangga saya sudah mulai ke Majalengka. Pindah karena lebih murah dia dari sisi UMR-nya. Jadi si pengusaha ya pindah aja ke Majalengka. Gitu kan. Gitu. Tapi kalau dari sisi PAD-nya, Sumedang sudah relatif lumayan dibandingkan dengan Garut, kita masih relatif lebih unggul. Kalau Kota Bandung, Kabupaten Bandung ya lebih besar tentu saja karena wilayahnya juga lebih besar gitu PAD. Tetapi kalau kita lihat dari aspek tadi PAD yang digunakan untuk sisa ya untuk pembangunannya Sumedang ya masih sangat minim ya. Masih relatif kecil lah. Kecil karena ya. lebih banyak dia digunakan untuk TPP-nya itu. Jadi kalau ada janji-janji manis dari para kandidat ya perlu dipertanyakan juga. Harus dipertanyakan. Uangnya dari mana begitu? Apalagi kalau sudah mengeluarkan nominal. Contoh misalnya gini. Oke, saya nanti kalau terpilih akan meningkatkan insentif RW misalnya. Ya kalikan aja RW itu ada berapa ratus atau ribu kan Sumedang gitu. Itu mencukupkan nggak dari aspek pendanaannya? Gitu. Atau hanya sekali saja? Gitu kan nanti janjinya. Nanti jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan kayak misalkan gini Kang, misalkan membantu rakyat miskin atau membuat dana rutilahu itu. Nah kalau itu kan itu pusat. Oh dari pusat ya? Pusat. Rutilahu rakyat miskin gitu. Itu kan bagaimana di pusat itu kan banyak program-program yang kategorinya itu di perlindungan sosial. Macam-macam kan, bantuan sosial itu yang keluar. Individu. Kalau itu dari pusat. Kalau itu semua tercover oleh APBN. Kalau dari PAD selain RW, peningkatan gaji RW termasuk kalau guru honorer itu dari PAD dari sudah tidak ada sebenarnya, sudah tidak. Oh iya, kalaupun masih ada gitu. Kalaupun masih ada harus dari sisi itu kan. PAD juga. Iya dari mana lagi kan? Tidak ada kan. Gitu. Itu makanya harus hati-hatilah kalau menurut saya karena Sumedang itu tantangannya juga luar biasa, potensinya pun sebetulnya luar biasa. Nah tergantung sekarang keberpihakan si kepala daerah ini yang akan terpilih, apakah kita akan berorientasi untuk peningkatan kualitas yang tadi IPM atau lebih berorientasi untuk infrastruktur. Infrastruktur. Fisik-fisik. Padahal fisik-fisik itu hampir semuanya dibangun dari APBN, dari dana transfer atau dana provinsi. Tapi kalau dari PAD mah relatif kecil gitu kemampuannya. Dari fisik bahkan bisa nyaris tidak ada yang dibangun dari PAD begitu. Tidak ada. Lebih banyak bagaimana mendorong kita mempertimbangkan untuk menentukan siapa kepala daerah yang punya akses jaringan politiknya kepada pemerintah pusat. Itu penting dong. Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Betul Kang, yang saya juga baca-baca begitu ya, bahwa Sumedang itu keuangannya tuh fiskal tuh menunggu transferan dari pusat begitu. Betul ya Kang ya? Betul. Dan hari ini itu kalau kita ngecek ya di data di webnya DJPK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
hari ini itu kan APBD Sumedang itu terutama dari sisi pendapatan itu banyak yang tidak tercapai ya dari rencana. Dari rencana itu banyak yang tidak, terutama yang PAD-nya. PAD kita ini sekarang rada morat-marit. Sehingga dampaknya TPP itu coba tanya tuh ke emang? TSN itu banyak yang dianjuk, belum dibayar. Belum dibayar? Iya. Maksudnya dianjuk menunggak? Iya, belum dibayar. Oh, karena belum ada uangnya kan. Kan TPP itu kan sumbernya dari PAD. PAD kita ini rada terjun bebas. Terjun bebas maksudnya orang sekarang ini pengeluarannya, belanjanya lebih berkurang karena faktor ekonomi. Otomatis kan yang tadinya target misalnya taruhlah target hotel, target resto, kan tadi target tuh yang kayak gitu itu meleset dari perencanaan. Tidak tercapai. Termasuk PBB. PBB juga orang masih banyak yang nunggak. Termasuk pajak kendaraan. Ya bisa dicek aja tuh nanti ke dinas atau badan pendapatan daerah. Itu berapa dia targetnya? Dampaknya ke PAD-nya? PAD. Kalau PAD berkurang tentu saja nanti kan PAD itu dibayarkan salah satunya adalah TPP kan sebagian besar TPP. Akhirnya TPP tidak bisa terpenuhi. Maka pilih-pilih kan Pemkab. Yang mana dulu yang harus dibayar TPP-nya itu apakah para pekerja rendahnya atau elit? Elit itu kepala dinas, kabid yang gitu atau staf-staf yang notabene banyak, kecil tapi banyak. Nah, yang saya tahu hari ini bukan yang berkembang itu sebetulnya sejak tahun kemarin itu sudah mulai kelihatan goyang dari kemampuan mengumpulkan sehingga yang sekarang itu kan APBD kita karena di perubahan itu turun pendapatannya sehingga tidak ada penambahan kegiatan sekarang ini kan. Di masa PJ ini tidak ada penambahan, bahkan ada pengurangan yang saya tahu. Data itu pengurangan program yang tadinya misalkan di dinas X itu ada program Y, sekarang karena dananya nggak ada, sebenarnya ya akhirnya hilang. Nah, gitu. Sekarang ini sedang kan bisa disimpulkan begini nggak? Jangankan untuk mensejahterakan masyarakat dari PAD begitu. Ya. Untuk membayar TPP saja belum bisa untuk Sumedang ya? Ya. Betul ya? Ya. Okay. Dan bukan hanya Sumedang, kalau saya lihat itu Bandung Barat yang saya tahu. Bandung Barat juga sama. Ada. Jadi ini kondisi umum ya di mana sekarang kan kemampuan daya beli masyarakat berkurang karena apa? Faktor penghasilannya pun berkurang kan? Ekonomi kan ini sekarang kan tidak lagi morat-marit nih. Morat-marit. Gitu kan. Bener ya? Lagi morat-marit. Apalagi kan rata-rata di perusahaan-perusahaan besar yang skala nasional menunggu terkait dengan struktur kabinetnya seperti apa. Pengaruhnya. Pengaruhnya kan gede. Orang yang investasi sekarang itu kan nahan diri siapa dulu nih. Gitu kan? Itu makanya yang penting jalan aja dulu deh. Dan sekarang itu banyak perusahaan yang sudah mulai gulung tikar. Oke, siap. Tadi cukup lengkap ya, kita sudah membahas begitu dari mulai IPM dengan berbagai turunannya. Alhamdulillah, makasih banyak nih ke Pak Nandang ya yang sudah tadi mengupas tuntas gitu kan seperti itu. Tapi pada intinya juga kalau disimpulkan tadi mungkin Pak terakhir bahwa kondisi masyarakat kita, ekonomi kita sedang sedang sakit lah ya gitu, ada apa-apanya nih gitu. Tidak baik-baik saja gitu, seperti itu ya. Tadi juga dibahas bahwa ini menjadi PR begitu ya. Untuk saat ini, saat pasca demokrasi ini juga menjadi PR para kandidat seperti itu. Ini PR yang sangat berat lah. Mungkin ada closing statement dari Kang? Kalau saya ingin kembali lagi bahwa untuk mengukur keberhasilan kepala daerah, dalam hal ini kepala daerah dia sebagai pimpinan puncak sebuah daerah, itu dulu dilihat dari yang tadi outcome, indikatornya dari IPM. Dan yang dilihatnya itu adalah perkembangan perubahan IPM-nya per tahun, bukan dilihat dari si urutan yang tadi. Itu. Tentu saja ini harus menjadi concern kita, concern para paslon untuk meningkatkan kinerja itu. Karena paslon itu punya wewenang dan punya sumber daya dan punya organisasi. Paslon itu sumber dayanya apa? Yang di genggaman dia adalah APBD. Organisasinya adalah birokrasi. Ya kan, wewenangnya ada regulasi, dan regulasi bahkan ke konstitusi bahwa dia tugas utama itu adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu tugas pokoknya mensejahterakan masyarakat gitu ya. Yang
terukur. Yang terukur dengan yang tadi IPM. Dan saya mengingatkan bahwa IPM itu salah satu kontribusinya itu adalah dari sisi belanja pemerintah. Yang notabene di situ kalau di daerah itu adalah APBD belanja. Begitu pemirsa, closing statement dari Kang Nanang ya, dari Pak Nanang. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama. banyak Pak Nanang. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berkah buat kita semua ya. Termasuk juga menjadi masukan untuk tadi langkah ke depan kebijakan para paslon begitu ya, para kepala daerah seperti itu, yang pada intinya juga satu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja pemirsa untuk podcast kali ini ya. Yang mudah-mudahan kita bisa ngobrol bareng lagi dengan bahasan yang lain ya. Yang mungkin tidak kalah serunya untuk dibahas begitu ya Pak Nanang. Oke, itu aja pemirsa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.